Kita dari awal ya? Iya, Bu Lina. Baik, Mem Iya, Retnita, terima kasih. Selamat sore, Bu Lina. Sore juga, Bu. Oke, Ibu, di sini kita akan melaksanakan proses coaching, di mana kita akan membahas permasalahan yang Ibu alami. Bisa Ibu sebutkan dulu kira-kira apa permasalahan yang Ibu hadapi? Permasalahan yang saya hadapi yaitu saat proses pembelajaran ada salah satu anak yang tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Oke, jadi tujuannya kita akan membahas permasalahan Ibu ya, Bu ya. Bagaimana caranya agar Ya, Bu. anak ini bisa fokus dalam proses pembelajaran. Oke, Ya, Bu. kemudian yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Ibu capai pada akhir proses coaching ini, Bu? Yang apa, Bu? Tadi, Bu, ulangi. Apa yang ingin Ibu capai dari tujuan akhir proses coaching kita ini, Bu? Hal yang ingin saya capai dari proses kegiatan ini yaitu saya dapat menyelesaikan masalah atau menemukan solusi bagaimana bisa membuat murid saya menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Oke, jadi Ibu di sini ingin memastikan bahwa murid-murid yang tidak fokus itu bisa menjadi fokus dalam pembelajaran ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian berbicara masalah fokus, kira-kira ada permasalahan apa Ibu yang membuat mereka itu tidak fokus, Bu, dalam proses pembelajaran? Masalahnya, Bu, salah satu di antara murid yang saya ajar di kelas 5 ini, dia memiliki kebutuhan khusus Oke. atau ABK. Berarti ada salah satu murid Ibu yang merupakan murid yang berkebutuhan khusus ya, Bu ya? Iya, Sehingga Bu. dia sulit fokus. Oke. Kalau untuk murid yang lainnya seperti apa, Bu, kondisi mereka? Untuk Kalau murid anak-anak yang lainnya, teman-temannya? Kalau murid yang lainnya itu fokus lah, Bu. Di sini hanya satu orang murid yang memiliki kebutuhan khusus ini yang sering mengganggu. Kadang sering bernyanyi, sering berbicara sendiri, sering jahil-jahili kawannya saat proses belajar. Oke, jadi permasalahan Ibu ada satu anak yang Ibu temukan kalau dia ini memiliki kebutuhan khusus, kemudian mungkin dia juga tidak fokus belajar dan sekaligus juga mengganggu fokus belajar teman-temannya ya, Bu ya. Betul ya, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian Ibu kira-kira ada lagi tidak, Bu, hal-hal yang Ibu temui dalam keseharian anak ini, baik selain dalam proses pembelajaran, kira-kira apa yang Ibu temui dari perilaku anak ini, Bu? Perilaku dari anak yang ABK ini, Bu, dia kurangnya perhatian, dia sering mengganggu temannya saat belajar, sering berbicara sendiri, bahkan dia terkadang berteriak-teriak, seolah-olah ada kawannya yang mengajak beliau berbicara. Oke, berarti selain dia tidak fokus dalam pembelajaran, anak ini juga mempunyai sifat hyperaktif ya, Bu ya, kalau boleh kita sebut ya, Bu ya, di Iya, mana Bu. mungkin dia berperilaku hal-hal yang tidak sesuai dengan teman-teman seusianya lakukan. Kemudian Ibu juga menyebutkan adanya kurang perhatian. Nah, di sini maksudnya itu Ibu maksudnya kurang perhatian itu seperti apa, Bu? Kurang perhatian ini gini, Bu, beliau ini kan yatim piatu, sudah Mhm. itu dia tinggal hanya dengan kakak ipar karena kakaknya yang super sibuk, sehingga Iya. dia tinggal di rumah dengan kakak ipar. Bahkan setiap pagi, setiap ke sekolah dia terkadang tidak bawa buku, bajunya itu kusut seperti pokoknya dikusal-kusalnya gitu kan. Sehingga Iya. kami sebagai guru terkadang merapikan baju beliau dulu gitu. Oh, gitu. Berarti anak ini mempunyai latar belakang juga, mohon maaf, keluarganya juga tidak harmonis seperti itu ya, Bu ya? Oke, Iya, Bu, karena dia mungkin heeh, heeh.
karena dia kan kakaknya tuh di-bully-an, dia tinggal dengan cuma dengan kakak ipar di sini gitu. Oke, berarti dia juga menurut Ibu kurang perhatian itu karena dia Iya, tidak Bu. punya orang tua, kemudian juga hanya diasuh oleh kakak, itu pun kakak ipar dan kakak kandungnya bekerjanya di bulian. Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Kemudian dari permasalahan ini, kira-kira kan Ibu ini sudah mengetahui nih apa yang menyebabkan anak ini sulit fokus dalam belajar, selain karena kekurangannya ataupun karena dia merupakan anak berkebutuhan khusus dan juga karena kondisi keluarganya yang bisa dikatakan juga tidak mendukung. Nah, kira-kira untuk rencana aksinya, apakah Ibu punya rencana bagaimana cara Ibu agar anak ini bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bu? Kira-kira Ibu ingin mempunyai ataupun mengatur rencana apa? Saya mengatur rencana yaitu ingin memberikan, beliau, motivasi agar bisa fokus terhadap proses pembelajaran. Selain itu juga, saya akan berikan ia, kasih sayang bagaimana, seperti, kasih sayang ibu ke anaknya. Karena selain Oke. dia butuh selain dia butuh ilmu, dia juga butuh yang namanya kasih sayang. Oke, Ibu tadi berkata ingin agar anak ini fokus dalam pembelajaran. Kira-kira apa rencana Ibu untuk membuat anak ini fokus dalam pembelajaran? Apakah Ibu punya strategi? Nah, punya Bu, strategi Iya. yang akan saya lakukan, yaitu saya akan berikan ia, gemblengan atau motivasi agar, beliau dapat mencapai cita-citanya. Karena dari cita-cita yang ia utarakan setiap hari beliau ingin jadi polisi, sehingga saya selalu berikan motivasi agar beliau harus rajin belajar, tidak boleh mengganggu Oke. teman dalam proses pembelajaran, sehingga fokus dalam pembelajaran. Oke, nah terkait permasalahan fokus ini tadi Bu, apakah Ibu juga pernah berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya? Apa kan menurut Ibu tadi anak ini juga bisa mengganggu konsentrasi teman-temannya. Kalau tanggapan dari teman-temannya seperti apa Ibu? Kira-kira temannya itu ingin suasana kelas yang seperti apa? Nah, pada awalnya teman-temannya ini merasa terganggu, bahkan terkadang ia membalasnya. Tapi, Oke, saya sebagai guru, saya selalu berusaha saya jelaskan kepada mereka bahwa, teman kita ini, memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu biarkan saja. Kalau misalnya, eee beliau ganggu jahil-jahil nggak usah dibalas lagi. Beliau, apa namanya, ngajak bicara nggak usah kalian ajak bicara, diamkan saja gitu. Ajak oke. saja, "Ayo Nak, ayo ayo belajar," gitu. Hmm. Nah, kemudian menurut teman-temannya, apakah sekarang teman-temannya itu sudah bisa memaklumi dan apakah teman-temannya sudah merasa tidak terganggu lagi, Bu? Dengan beransur-ansur, tadi waktu di kelas temannya sudah mulai mengerti dan, eee, tidak mempermasalahkan teman yang satu ini, sehingga mereka tidak merasa terganggu dalam proses pembelajaran. Oke, berarti teman-temannya sudah bisa memaklumi ya, Bu, ya? Mengerti? Iya, Bu. Iya, sudah mengerti. Kemudian terkait rencana Ibu untuk memberikan kasih sayang yang lebih, karena menurut Ibu kan dia juga kurangnya kasih sayang di rumah. Nah, kira-kira itu apa rencana atau strategi Ibu untuk menunjukkan kalau Ibu juga peduli kepada anak ini sehingga apa yang tidak dia dapatkan di rumah mungkin bisa Ibu berikan. Kira-kira apa rencana atau strategi Ibu dalam menunjukkan perhatian kepada anak yang berkebutuhan khusus ini, Bu? Nah, strategi yang saya lakukan, selain memberikan, dia kasih sayang dengan berupa merapikan bajunya dulu setiap pagi, sudah tuh beliau terkadang kan tidak bawa buku, jadi saya siapkan buku untuk Iya. beliau sama pena, sehingga, saat temannya beliau memiliki buku, pena.
Oke, jadi di sini yang sudah Ibu lakukan itu berupa membuat dia agar rapi ya Bu ya di sekolah ya Bu Ya, ya. ya Kemudian saya menunjangnya dengan memberikan alat tulis. Itu Ibu berikan dari Ibu sendiri ya Bu ya? iya Bu. Oke. Nah, selama Ibu menjalani hal-hal yang sudah Ibu jalankan ini, kira-kira Ibu menemukan tantangan atau hambatan tidak Bu? Menemukan Bu tantangan. Iya, apa tuh Bu? Tantangan saya Bu harus begitu sabar karena Iya. terkadang, beliau itu, membuat kita kesal gitu, tapi, Heeh. memang harus sabar dalam menghadapi beliau. Mudah-mudahan dengan Oke. berkat sabar, eee, nantinya beliau jadi orang yang sukses walaupun sekarang kelihatannya dia kan memang lain daripada yang lain gitu. Oke. Jadi, tantangannya itu mungkin menurut Ibu dari diri Ibu sendiri ya, Bu, ya? Iya Berupa Bu, bagaimana cara Ibu agar tetap sabar. sabar, kemudian agar tetap tidak kelepasan karena anak ini pun sebenarnya juga membutuhkan perhatian khusus ya, Bu, ya? Oke. Iya Bu. Selain dari diri Ibu sendiri, kalau misalkan dari faktor luar, kira-kira Ibu menemukan tantangan tidak selain dari diri Ibu sendiri yang harus bersabar? Maksudnya, apakah lingkungan sekolah juga tidak mendukung, ataukah lingkungan sekolah itu kurang memfasilitasi anak tersebut, atau apa Bu? Kalau tantangan dari sekolah? Kalau tantangan dari sekolah Bu, di sini kan, karena sekolah belum punya guru BK sehingga saya harus bisa menjadi guru BK-nya sekaligus. Iya, Karena sekolah saya masih, fasilitasnya belum memadai, istilahnya belum ada guru BK, perpusnya belum ada gitu kan, oke. apalagi guru BK. Berarti belum adanya fasilitas ataupun peran yang mendukung dari sekolah ya Bu ya, Iya baik itu Bu, guru BK ataupun fasilitas yang bisa mendorong anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk belajar. iya Bu. Nah, baik Bu, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu untuk menjalani strategi ataupun hal-hal yang sudah Ibu jalani tadi? Misalnya Ibu kan sudah memberikan pengertian kepada teman-temannya dan juga sudah menunjukkan rasa kasih sayang Ibu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu agar Ibu bisa konsisten dalam berkomitmen untuk menjalani rencana Ibu? Nah, kok yang saya lakukan agar komit kot komitmen yang saya lakukan ini Ya, berjalan dengan lancar, saya selalu berusaha, terus belajar baik secara online, di sini, saya terus belajar, bagaimana, belajar memahami siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga saya kemarin mengikuti, kegiatan pelatihan online, di sini dalam temanya itu apa, menjadi guru berkebutuhan khusus gitu. oke. Berarti di sini Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan itu Bu atau belum? Sudah Bu, Oke. kemarin ini sudah saya coba yang online, nah sudah itu, mendapatkan sertifikat dan kemarin ini, saya coba daftar lagi itu ada di PMM, di situ ada menjadi guru berkebutuhan khusus, pelatihan menjadi guru berkebutuhan khusus. Di Oke, situ berarti saya Ibu baru daftar. di sini berarti Ibu sudah mengikuti ya Bu ya pelatihan yang Iya disediakan Bu. PMM tentang Baru bagaimana daftar kalau cara di PMM, baru daftar Bu kalau yang PMM, baru daftar baru kalau yang di daftar, PMM. iya Oke, heeh. Berarti Ibu akan mengikuti kegiatan yang disediakan di PMM berupa bagaimana cara memfasilitasi murid-murid yang berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi ya Bu ya. iya Bu. Bukan Oke. di PMM Bu, di SIM PKB tuh Bu ada Oh ya, yang di SIM PKB, heeh, salah Bu, pendidikan maaf. inklusi. Iya. Iya maaf Ya Bu. baik Bu Lina. Ada lagi kah yang ingin Ibu sampaikan Bu Lina terkait proses coaching kita hari ini? Tidak Bu. Oke, baik Ibu Lina, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya harap apa yang sudah Ibu rencanakan dan akan Ibu lakukan ke depannya mudah-mudahan bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Iya Bu. Baik, selamat sore Bu Lina. Sore juga. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.
Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baiklah saya akan melakukan coaching bersama Ibu. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu masalah apa yang Ibu Sebentar, hadapi Ibu dalam Herlina. Sebentar, Ibu Herlina tadi sudah matikan, kemudian rekam lagi. Belum, Bu. Matikan dulu rekamannya. Nah, nanti baru setelah itu rekam ulang rekam. Matikan dulu, Ini Mem mematikan atau saya yang matikan, Mem? Oh iya, oh, maaf. Iya. Tadi rekamnya di sana susah ya. Oke. Ya.